Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu. Di belakangnya ada sang kehidupan yang tinggal. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapapun yang melihat sesuatu tetapi tidak bisa melihat Tuhan di baliknya, maka penglihatannya itu batal. Semoga kita juga diberi kemampuan untuk selalu menghindarkan diri agar tidak menjadi perusak di semesta ini, agar tidak menjadi orang yang sadis pada makhluk apapun, karena sadisme ini sudah mewabah. Terkadang tidak terasa bahwa kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang membuat makhluk lain tersakiti. Karena siapapun orang yang penuh cinta kasih, kehadirannya dimanapun akan membuat setiap tempat menjadi surga. Bahkan neraka sekalipun ketika didatangi orang baik, neraka pun akan berubah menjadi surga. Itu sebabnya orang baik tidak pernah bercita-cita masuk surga. Dimanapun dia tinggal, yang paling penting kebaikannya membuat orang lain merasakan cinta kasihnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan berbicara secara lebih spesifik lagi tentang perubahan. Perubahan itu sulit memang di awal, bisa jadi berantakan di tengah, tetapi percayalah akan indah di akhir. Karena semesta ini terus melakukan proses perubahan. Semesta ini terus dinamis. Jadi semesta ini tidak pernah statis. Bumi saja tidak diam sebetulnya. Bumi itu di samping berotasi, dia juga berevolusi. Jadi bumi itu di samping berotasi, ya, mengelilingi dirinya sendiri. Dia punya porosnya. Dia juga berevolusi mengelilingi matahari. Jadi porosnya adalah matahari. Ini dalam satu galaksi. Belum lagi di galaksi yang lain. Ada yang semacam ini jumlahnya miliaran. Oleh karena itu semesta ini tanpa batas. Tidak ada batasnya. Dan semua semesta yang tanpa batas ini diliputi oleh Yang Maha Tanpa Batas. Siapa yang meliputi semesta ini? Ya ini. Saya sekarang diliputi oleh ini. Kita pergi ke planet manapun, kita akan diliputi oleh ini. Kita masuk kamar mandi, diliputi oleh ini. Masuk ruang tidur, diliputi oleh ini. Pergi ke alam, diliputi oleh ini. Jadi beruntung kita masih diizinkan tinggal di ruang ini, karena kita mendapatkan kehidupan, mendapatkan kesadaran, mendapatkan energi, mendapatkan daya, bukankah dari ruang ini? Kita menarik napas dari ruang ini dan mengizinkan napas masuk ke ruang ciptaannya, dan setelah itu juga kembali ke sini, bolak-balik saja di sekitar sini. Kalau menyadari ini saja, itu sudah luar biasa. Makanya orang bodoh terus mencari Tuhan. Kalau orang berakal hanya menyadari Tuhan.
Itu bedanya orang bodoh dengan orang yang berakal. Jadi orang bodoh tidak pernah mencari Tuhan. Orang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan adalah orang bodoh, karena orang bodoh tidak tahu kalau dia diliputi oleh Tuhan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu saya sepakat dengan Departemen Agama yang menerjemahkan ulul albab itu sebagai orang yang berakal. Jadi kalau ya terjemahan Departemen Agama, ulul albab itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal. Apa definisi ulul albab dalam Al-Quran? Definisi ulul albab dalam bahasa Al-Quran adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kan hidup kita begitu, berdiri, duduk, berbaring. Tadi di sana berdiri, sekarang kita duduk. Nah, ntar sore berbaring, besok berdiri lagi, duduk dan berbaring. Artinya ulul albab itu orang yang tidak pernah merasa kehilangan Allah di dalam dirinya di setiap ruang dan waktu, dan dia selalu merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Itulah ulul albab. Saya doakan semoga para sahabat semua menjadi ulul albab. Ulu itu bahasa Arab artinya pemilik. Albab itu artinya kolbu sebetulnya, bagian yang dalam dari kolbu, disebutnya lub. Ada fuad, ada lub, itu bagian dalam dari kolbu. Jadi ulul albab itu sering disebut juga ahlul bait. Ahlul bait berarti ahli rumah. Apa itu bait? Ya bait cuma satu, baitullah. Jadi ahlul bait itu sebetulnya orang-orang yang tidak pernah terasing di dalam dirinya sendiri. Ahlul bait itu orang-orang yang selalu tinggal di sini, hadir di sini saat ini sekarang. Itu ahlul bait, yang selalu merasakan kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu di dalam dirinya, maka dia tidak pernah keluar dari dalam dirinya. Itu ahlul bait. Para sahabat, jadi judul kali ini adalah perubahan. Perubahan itu memang sulit di awal, bisa jadi berantakan di tengah, tetapi indah di akhir. Kita punya rumah, ingin direnovasi. Kenapa? Karena rumah ini sudah tidak layak pakai lagi. Ya pasti yang namanya rumah direnovasi, ya. Untuk merenovasi rumah itu pasti kita akan agak sedikit segan. Karena apa? Kita sudah terlalu merasa nyaman di zona itu. Tetapi karena tuntutan, ya sudah, akhirnya sesulit apapun direnovasi. Apalagi ketika proses renovasi, misalnya, mohon maaf ya, waragatnya, biayanya untuk merenovasi rumah itu tidak cukup. Biasanya terkatung-katung di tengah jalan, ya berantakan jadinya. Tapi kalau kita terus pada tujuan awal, ingin merenovasi rumah, ya sudah fokus saja. Nanti juga indah di akhirnya. Ya, punya semen 1 sak tempelkan. Betul? Bisa beli kaca 1 meter tempelkan, bisa beli jendela 1 ya tempelkan. Lama kelamaan rumah kita jadi bagus, indah pada akhirnya. Nah, cuma yang lucu itu, ingin rumahnya bagus, tidak mau kotor-kotoran, tidak mau bocor dulu, tidak mau berantakan. Ingin berubah, tetapi tidak mau melewati proses perubahannya. Itu yang tidak masuk akal. Tidak ada perubahan itu yang tanpa proses. Tidak ada perubahan itu yang cespleng. Tidak ada. Kecuali kalau nonton ya serial Doraemon. Nah, Doraemon yang bisa begitu, ya kan? Doraemon itu sekarang minta tas ajaib, datang di depan. Minta rumahnya bagus, langsung mewujud. Itu Doraemon. Nah, hidup ini tidak seperti serial Doraemon, semua berproses. Nah, yang lucunya manusia kebanyakan ingin berubah, ingin ada perubahan, tetapi tidak siap
ketika melewati proses perubahannya. Padahal perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, indah di akhir. Saya nggak ingin berubah menjadi orang yang sabar. Ya sudah, dihadirkanlah oleh semesta orang-orang yang tidak sabar. Satu, lulus. Hadirkan lagi yang tidak sabar, lebih tidak sabar lagi. Dua, lulus. Tiga, terus aja dihantam. Karena kita ingin jadi orang sabar. Belajar sabar tentu saja harus pada orang yang tidak sabar. Ingin jadi orang sabar tapi ingin cespleng, tidak mau menerima orang-orang yang tidak sabar. Itulah yang menyebabkan kita ingin berubah tetapi perubahan tidak pernah terjadi karena kita tidak siap melewati proses perubahannya. Lucu gak? Lucu kan? Lucu. Ingin jadi orang yang bijaksana, dikiranya menjadi orang yang bijaksana tuh begitu. Orang bijaksana itu adalah orang yang setiap hari dihantam oleh segala sesuatu yang dia tidak suka, sampai dia bisa menerima yang tidak suka itu seperti dia menerima yang dia suka. Baru kebijaksanaan muncul. Sakit, sakit. Berantakan, yes. Tapi itulah proses perubahan. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti proses ini, terus mau lari kemana? Makanya ada kata-kata bijak yang sangat saya kagumi. Kata-kata itu sederhana. Kata-katanya begini: ketika kamu sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, disitulah kamu akan mengalami pencerahan. Ketika kamu sadar di semesta ini tidak ada satu tempat pun untuk kamu lari, disitulah kamu mengalami pencerahan. Sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, ujungnya apa? Dia terima apapun apa adanya. Di situ dia akan mengalami pencerahan. Sesederhana itu sebetulnya kedamaian. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima akan berubah menjadi kedamaian. Baik ya, supaya kuliah kita ini kelihatan serius, kelihatannya saya akan pandu dengan slide yang ada di depan ini. Kita juga nanti akan berbicara hukum-hukum fisika. Kita akan bicara hukum Newton segala. Kita akan bicara hukum gravitasi. Kuliah kita hari ini agak serius. Agak sih. Setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, selalu disertai ketidaknyamanan. Itulah hukum perubahan. Jadi jangan berpikir kalau perubahan itu nyaman. Ini kunci ya, ini hukum, ini hukum. Jadi kalau ada orang yang ingin berubah tetapi ya ingin nyaman, sebetulnya dia sedang menolak perubahan. Jadi hukum perubahan adalah ya, setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, yang menyertai proses perubahan adalah ketidaknyamanan. Itu hukum. Ya, hukum. Jadi kalau kita ingin nyaman-nyaman saja, berarti kita ingin mempertahankan situasi yang ada. Ya, perubahan tidak akan terjadi. Ini hukum ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, saya akan berbicara hukum Newton. Jadi Newton ini ahli fisika yang menurut saya sih sudah mencapai pencerahan. Karena sesungguhnya tidak ada hukum Newton, yang ada adalah hukum Allah, yang ada adalah hukum alam. Kebetulan Newton ini punya intuisi yang lebih tajam sehingga beliau bisa menangkap rahasia semesta. Nah, Newton ini berbicara di berbagai dimensi keilmuan. Dia bicara di dimensi optik, dia bicara di dimensi elektromagnetik, dia berbicara di berbagai dimensi keilmuan. Dan yang paling terkenal hukum Newton itu adalah tentang gerak. Ya, saya akan bicara dulu gerak, karena perubahan pasti ada kaitannya dengan gerak. Nanti kita akan hubungkan. Ya, makanya saya bilang kuliah hari ini agak serius, ada fisikanya nih. Tapi ini fisik for all, fisika untuk semua umur. Artinya
yang tidak sekolah pun akan ngerti penjelasan saya. Karena nanti akan saya kasih contoh-contoh yang sederhana. Karena sesungguhnya laboratorium fisika itu bukan di universitas. Laboratorium fisika itu adalah ini nih, kehidupan kita. Ini laboratorium. Iya. Saya tanya mahasiswa di ujian, mengapa kalau orang sedang demam tidak merasa panas, bahkan merasa kedinginan? Itu soal ujian. Banyak mahasiswa yang bingung. Mungkin kalian juga bingung. Katanya kena virus, demam, suhu diukur 39 derajat Celcius, bahkan bisa di atas itu. Tetapi nggak hot-hot, kedinginan. Harusnya kalau panas tidak kedinginan kan? Nah itu. Tapi sekarang kalian yang sedang sehat tidak merasa kedinginan, merasa nyaman saja. Mengapa? Ketika sedang sehat, suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu tubuh lingkungan. Jadi suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu lingkungan, sehingga perbedaan suhu antara suhu tubuh kita dengan lingkungan tidak beda jauh. Karena tidak beda jauh, maka kalor dalam tubuh kita hanya berpindah sedikit-sedikit karena beda suhunya kecil. Karena pindah kalornya sedikit-sedikit, nah yang pindah sedikit-sedikit kan nggak kerasa, maka keadaan keseimbangan tubuh kita tidak terganggu, maka kita merasa nyaman. Tapi begitu kena virus, tubuh kita naik sampai 40 derajat Celcius, demam, suhu tubuh kita dengan suhu lingkungan beda jauh, sehingga ada perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Kalor berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat suhu yang rendah dengan perpindahan yang sangat ekstrim, cepat sekali. Seperti ini nih, kalau air mengalir tidak terlalu curam tempatnya, kan alirannya biasa. Tapi kalau air itu mengalir di tempat yang curam, perbedaan ketinggian terlalu ekstrim, kan sangat berbahaya air itu. Betul? Disebutnya juga air terjun. Nah, jadi sebetulnya kalor itu kalau beda suhu antara tubuh kita dengan lingkungan terlalu jauh, itu terjun bebas itu. Akibatnya fluks kalor dari tubuh kita terlalu cepat, keseimbangan tubuh kita terganggu. Jadinya kita merasa kedinginan. Ini fisika untuk umum ini, fisika untuk semua orang. Jadi artinya yang lulusan SD pun pasti ngerti. Ya. Nah, saya mau bicara hukum Newton satu saja tentang gerak, karena gerak ada kaitan dengan perubahan. Nah, tidak pakai rumus nih, nggak pakai rumus, pakai bahasa kualitatif. Hukum Newton yang pertama itu disebut hukum kelembaman, bahasa Inggrisnya inert, I-N-E-R-T, inert. Inert itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan inersia. Jadi inersia itu lembam. Lembam itu gini. Kalau benda yang sedang diam, dia akan tetap ingin diam. Tapi kalau dia sudah bergerak, ingin tetap bergerak. Itu namanya lembam. Itu sifat inersia namanya. Contoh sederhana. Kita naik mobil nih. Mobil sedang jalan ke depan. Kalau mobil jalan ke depan, kan kita juga ikut mobil dong, jalan ke depan. Gak tertinggal kan? Betul? Nah, tiba-tiba ya ada kucing lewat, sopir ngerem, set, mobil berhenti kan? Saat mobil berhenti, kita terus pengen ke depan. Betul? Karena kita sedang bergerak ke depan, ingin tetap ke depan. Buktinya apa? Sudah direm pun tubuh kita ke depan. Makanya penting kalau di mobil pakai sabuk pengaman. Itu tujuannya. Sabuk pengaman itu dibuat karena apa? Ini karena setiap materi itu punya sifat inert, punya sifat inersia, punya sifat kelembaman. Nah, sekarang coba, kalau mobil sedang mundur ke belakang, direm, sama, kita juga terjongkok ke belakang. Itu artinya tubuh kita ini kalau sudah diam, ingin selamanya diam, kalau sudah bergerak, ingin selamanya bergerak. Maka inersia ada dua, satu inersia fisik, yang kedua inersia mental. Nah, inersia fisik berhubungan dengan materi, inersia mental berhubungan dengan sudut pandang.
Yang paling sulit dirubah manusia itu adalah inersia mentalnya. Inersia mentalnya. Kalau sudah begitu, ya ingin begitu. Tidak bisa dirubah. Nah, yang tidak bisa diubah jelas sulit untuk mengalami perubahan. Oke. Suka nimbang badan kan? Oke. Nimbang badan, apalagi yang takut gemuk, sering nimbang badan. Makin sering nimbang badan, makin gemuk. Karena apa? Takut gemuk. Itu hukum tarik-menarik. Jadi karena di otaknya ada kata gemuk, maka dia akan menarik semua potensi gemuk. Akibatnya apa? Akibatnya ya gemuk. Itu karena pikiran. Nah, hasil timbang badan apa? 56 kg. Betul? 70 kg. Betul? 80 kg. Apa sih sesungguhnya itu? Pernah nanya nggak? Nggak pernah nanya. Kalian nggak pernah nanya. Tapi Newton karena ilmuwan dia nanya, apa sih massa itu? Gitu. Newton itu nanya. Karena nanya ada jawaban dari semesta. Apa massa itu? Ternyata massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Ulangi, massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Makanya yang massanya besar 80 kilo, 90 kilo, apalagi kalau sudah 200 kilo, maka dia makin sulit bergerak. Jadi massa itu sebenarnya ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Tetapi sesulit-sulitnya inersia fisik, ya masih bisa. Yang paling berbahaya kalau inersia mental. Nah, kurus sih badannya, massanya cuma 46 kilo, tapi sulit berubah. Itu inersia mental, lebih berbahaya itu, karena susah dirubah. Gitu. Saya sudah sholat kok 5 rakaat, 5 waktu 17 rakaat, gak pernah tinggal kok. Tetapi tidak ada yang berubah. Marahnya tetap, jahilnya tetap, dendamnya tetap, protesnya tetap, ngeluhnya tetap. Gak ada yang berubah. Ngomongin kejelekan orangnya tetap. Tetapi dia merasa sudah melakukan sesuatu. Itu inersia mental. Kalau orang yang sadar, segera sadar, loh, kalau begini sholat saya ada yang salah kayaknya nih. Karena sholat itu harusnya bisa mencegah saya dari perbuat keji dan munkar. Loh, kok saya masih seperti ini padahal sudah sholat. Nah, orang yang semacam itu sadar pada dirinya akan mengalami perubahan. Oh, kalau begitu saya mau cari ilmu dong, ilmu tentang sholat. Kali aja ada orang yang bisa ngajarin. Karena dia menyadari dalam kegelapan, maka dia percaya di tempat sana ada tempat yang terang. Tapi orang yang tidak menyadari dia di tempat gelap, selamanya tinggal saya di tempat yang gelap, tidak pernah merindukan cahaya. Paham? Oke. Nah, kalau di laboratorium saya punya meja, namanya meja, kalau bahasa Inggrisnya air table dynamic. Jadi meja udara namanya. Jadi saya praktekkan ke mahasiswa. Saya tiupkan pakai blower udara dari bawah, kan mejanya dilobangi teratur. Saya letakkan sebuah benda, pulpen misalkan yang ada di saku saya taruh. Pulpen ini saya sentring sedikit, terus aja bergerak, nggak berhenti-berhenti. Karena kalau benda sudah bergerak, akan semuanya bergerak. Loh, kenapa? Kalau benda kita mendorong meja, toh tidak bergerak terus? Ya karena ada gesekan antara meja dengan lantai. Itu yang menyebabkan dia tidak bergerak. Kalau dilicinkan akan bergerak selamanya. Karena ada gaya lain, bukan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda. Baik, saya ambil kesimpulan supaya tidak terlalu dalam. Jadi ada sifat kelembaman. Kalau benda yang asalnya diam akan selamanya diam, kalau bergerak akan terus bergerak. Jadi perubahan itu yang paling sulit itu sebetulnya awalnya saja. Paham? Oke, itu namanya sifat inersia. Jadi inersia ada dua, ada inersia fisik, ada inersia mental. Nah, ada hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua ini saya tidak akan bahas karena terlalu ruwet.
Pokoknya kuncinya adalah setiap ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan bergerak, benda akan dipercepat, benda akan mengalami laju perubahan momentum. Itu kata Newton. Lupakan aja, pusing dengernya. Dan saya tidak akan bahas itu. Cuman kuncinya adalah ketika kita mau bergerak, otomatis harus ada gaya, harus ada energi yang bisa membuat kita bergerak. Itu aja kuncinya, ya. Karena kalau pakai rumus, ya, rumusnya sigma F sama dengan, ya, DDT dari M dikalikan V. Oh, pusing kalian. Pusing. Oleh karena itu kuncinya sederhana aja. Kalau ingin bergerak, berarti harus ada energi yang menggerakkan kita. Itu aja kuncinya. Nah, makanya hukum Newton yang kedua bicara tentang percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan ini kalau mobil nih, mobil digas kan semakin cepat. Artinya dalam dalam jarak 1 kilo, asalnya ditempuh 1 detik, ini 1 kilo ditempuh hanya 0,5 detik. Jadi artinya waktunya dipersingkat tapi jarak yang ditempuh sama. Makanya jarak Bandung Jakarta, ya, kalau kecepatannya 60 km per jam, ya tentu saja perlu 2 jam dong. Tetapi kalau dipacu 120 km per jam, cuma sejam nyampe di Jakarta. Itu namanya dipercepat. Jadi dipercepat itu adalah memberikan energi tambahan pada diri agar kita mengalami kecepatan lebih dari kecepatan awalnya. Nah, itulah pentingnya kita ngasih energi tambahan pada diri. Itu hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang ketiga itu berbicara tentang aksi itu selalu menimbulkan reaksi. Aksi selalu menimbulkan reaksi. Jadi tadi, ya, sahabat kita di luar bertanya sama saya, "Ayah," katanya, "kalau kita mengalami sebuah kejadian yang tiba-tiba kebetulan, itu dari siapa itu? Dari saya atau dari Allah?" Nah, pertanyaan bagus. Saya jawab, Allah itu nggak pernah ngurusi kamu. Allah tuh menciptakan alam semesta sekali saja dengan hukum sebab akibatnya, selesai. Nah, sekarang kita hidup di sini, ya sudah akan terkena hukumnya Allah, hukumnya semesta ini. Jadi artinya sang kreator diri itu bukan Allah lagi. Sang kreator diri adalah dirimu. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba kita lupa saja bahwa kita yang mengundangnya. Itu aja sebetulnya. Nah, kita kan suka menciptakan bahasa-bahasa yang aneh, akhirnya pusing sendiri. Sebetulnya apapun yang sedang kita jalani sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di kehidupan yang dulu, supaya kamu ingat, ini loh yang pernah kamu tanam dulu. Gak mungkin tiba-tiba kita panen rambutan kalau gak pernah nanam rambutan. Rek di mana tuh rambutan teh bisa datang ada di pelak mah. Betul? Jadi tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kejadian kreatornya adalah kita sendiri. Disebut tiba-tiba ya karena kita tidak siap. Itu aja. Jadi itu bahasa kita sebetulnya, bahasa basi, tiba-tiba. Betul? Meninggal dengan cepat. Itu kan bahasa basi. Yang meninggal dengan cepat, meninggal dengan lambat, sarua paeh. Apa urusan kamu? Kita sering menciptakan bahasa lalu diukir-ukir. Kemarin baru saja ketemu saya. Oh, ditambah didramatisir. Ya maut we. Menghembuskan napas terakhir ka mana ka dieu gitu. Mau cepat atau lambat sama mati. Nah, didramatisir oleh manusia. Oh, macam-macam manusia tuh. Kalau bikin drama manusia jagonya. Nah, apa pesannya? Pesan hukum Newton tentang gerak ini yang pertama, bahwa sifat alami dari benda itu kalau diam akan selamanya diam, kalau bergerak ingin selamanya bergerak. Sadari oleh kita bahwa kita punya sifat itu, karena kita juga materi. Yang kedua, kalau kita ingin dipercepat, apapun harus punya energi tambahan.
Nah, kita ingin dipercepat, perubahannya ingin cepat, tapi kita tidak mau menghadirkan energi tambahan untuk percepatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aksi selalu menimbulkan reaksi. Oke. Kita belajar dari Allah dulu. Belajar dari Allah. Allah itu maha lembut luar biasa. Saya lemparkan pohon beringin itu pohon beringin tuh yang besar itu. Itu waktu saya mau pindah ke Sariwangi, itu tahun 2009 ya. Karena saya nggak bawa apa-apa, jadi saya pindah rumah nggak mau bawa apa-apa, repot. Biar baru semua. Jadi termasuk pot-pot bunga itu nggak saya bawa. Nah, itu saya lemparkan dari rumah saya ke situ. Pohon beringin itu dari pot, lemparkan. Coba sekarang sebesar itu, lihat tuh pohon beringin. Akarnya sudah menghunjam. Jadi kurang lebih berarti itu sudah 2009, sekarang 2022, berarti sekitar 13 tahun. Saya mau tanya sama kalian. Itu pohon beringin sekarang sedang tumbuh enggak? Tumbuh. Kelihatan enggak nongolnya daun? Terasa nggak membesarnya pohon? Padahal tumbuh, padahal berubah. Cara Allah menumbuhkan pohon itu begitu lambatnya sampai kita tidak terganggu. Itu yang disebut dengan proses kuasi statik. Kuasi itu artinya pura-pura, statik itu diam. Pura-pura diam padahal bergerak. Kuku kita tumbuh nggak sekarang? Coba kalian siapkan waktu sehari saja, tingali weta kuku. Ti isuk nepi ka sore 12 jam tong ka mana-mana. Ya. Dalam 12 jam kita tidak melihat pertumbuhan apa-apa. Tetapi dalam 2 minggu kita merasakan kuku kita tumbuh. Itu ubahnya Ayah Wardi. Kan tidak langsung malamnya hitam, besok putih semua. Sieun atuh. Betul nggak? Itu tumbuhnya tuh pelan-pelan. Betul nggak? Hiji cabut. Hiji cabut. Isuk mah jadi 3. Pageto jadi 5. Teu wani deui nyabut. Dalam mau dicabut kabeh rambutna. Jadi prosesnya itu tidak mendadak. Cara Allah merubah prosesnya itu bersifat kuasi statik. Masih ingat gak kalian? Tumbuhnya tubuh kita. Coba dari kecil. Makanya ada peribahasa Cina yang bagus. Alam itu tidak pernah terburu-buru, tetapi mencapai. Karena yang bisa mencapai itu yang tidak terburu-buru. Yang terburu-buru malah tidak mencapai. Karena apa? Cilaka. Jauh. Sut naik sepeda motor. Tenepi ka ditu, ngagoler di jalan. Betul gak? Semua kecelakaan itu sebenarnya kuncinya satu, terburu-buru. Geus puguh ada sen, mobil mau belok kiri. Eta masih ngajakeun ka kiri eta motor. Yang ngagobrak. Tenepi ka ditu karena terburu-buru. Alam mengajarkan tidak terburu-buru, tapi kan mencapai. Kita kalau belajar dari alam itu luar biasa sebetulnya. Jadi buat apa terburu-buru? Toh justru yang tidak terburu-buru yang akan mencapai. Yang terburu-buru ngagoler. Betul nggak? Terburu-buru pengen kaya, akhirnya kan di penjara. Ngerti maksud saya? Yang santai, jualan, menikmati setiap hasil, jualan bawang, tenang aja. 1 hari 2 toples, tenang aja. Gak menipu orang, ya aman. Semua yang terburu-buru malah justru tidak mencapai. Yang mencapai itu justru yang tidak terburu-buru. Alam itu mengajarkan seperti itu. Paham sampai sini?
Oke, ini belum masuk nih, belum masuk ke judul kita, belum. Ini masih saya coba memberikan pengertian-pengertian dasar supaya masuknya nanti lebih mudah. Baik, sekarang alam mengajarkan seperti itu. Yang paling berbahaya itu kalau kita tidak sadar ketika kita melihat sebuah perubahan. Contoh, kita melihat foto waktu kecil. Lucu kan? Lucu nih, saya waktu kecil umur 3 tahun imut gitu. Begitu lihat kaca cermin, sekarang amit jadinya. Ya, ketika kita tidak siap melihat bahwa kita sudah berubah sebesar itu. Tapi alam ketika mengubah itu prosesnya demikian lambat. Makanya ada salah kaprah di dunia keyakinan kita. Katanya jangan difoto, haram. Ini salah kaprah memahami. Padahal yang berbahaya itu bukan fotonya. Karena tidak ada foto tentang masa depan. Foto itu selalu tentang masa lalu. Mau ningali foto teh sok inget nu baheula. Jadi kita hidup ke masa lalu, itu yang haramnya. Ingat ke masa lalu itu haram, fotonya mah enggak. Ada mahasiswa saya, dia pelukis. Dia tunjukkan kepada saya, "Pak, ini lukisan saya juara waktu SMA." Mahasiswa di UPI. Saya tanya, "Kenapa kamu sekarang nggak melukis lagi?" "Saya diajarkan guru agama saya, Pak, kalau melukis itu ternyata haram." Hayang panggih tajang guru agama. Itu bakat yang luar biasa. Dia itu melukis itu luar biasa. Dia udah jadi juara di Jawa Barat ini, juara melukis. Di stop oleh guru agamanya, katanya melukis itu haram, lukisan itu haram. Itu salah kaprah memahami. Yang haram bukan lukisannya, bukan. Kan lukisan itu seperti patung, tararobah. Yang haram itu bukan lukisannya, sifat yang statiknya, sifat yang tidak mau berubahnya. Kayak patung, patung tuh nggak haram. Yang haram tuh sifatnya. Patung Pak Karno di sana di Soekarno Hatta dengan Bung Hatta diresmikan waktu itu begini telunjuknya, nepi ka ayeuna kieu we terubah. Sifat yang tidak mau berubah itu yang berbahayanya. Jadi yang harus dikampakin itu bukan patung yang di luar diri, sifat mental kita, inersia mental kita, nu hese dirobahna tah eta. Itu yang haram. Jadi kita ini menerjemahkan sesuatu, aduh, ceroboh. Solo Goto, anak-anak didik kita dikasih racun-racun model gitu, kan kasihan. Patung itu karya seni luar biasa. Saya punya teman, dia pematung, didatangi serombongan orang yang mengatakan dirinya sudah soleh, dan datang ke rumah teman saya itu tujuannya adalah mau demo. Sampai di rumah teman saya itu demo betul, dan dia bilang, "Bapak ini berhenti bikin patung." Kenapa? Kalau Bapak bikin patung terus, malaikat tidak masuk rumah Bapak. Teman saya malah bersyukur. Bersyukur, semoga yang tidak masuk ke rumah saya, katanya malaikat pencabut nyawa. Bahkan saya tidak akan mati-mati selamanya. Ini adalah demo yang didasarkan oleh kebodohan. Mari kita buka nanti ayat-ayatnya. Betul, Nabi Ibrahim pernah ngampakin patung. Tapi patung apa yang dikampakin Ibrahim? Berhala apa yang dikampakin Ibrahim? Apakah itu yang materi? No. Ibrahim pertama ngampakin patung yang ada dalam dirinya. Sifat yang sulit berubah pada dirinya. Itu yang sangat berbahaya. Sifat inersia mental yang ada pada dirinya. Itu yang berbahaya. Inilah sebetulnya titik awal kenapa saya hari ini mengusung sebuah tema besar, namanya adalah perubahan. Dan perubahan itu memang ya sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Makanya gali sumur jangan
berhenti di tengah. Kalau kalian gali sumur berhenti di tengah, ya sudah, badanmu kotor sama tanah. Dan itulah kebanyakan sekarang perjalanan kehidupan kita. Belajar spiritual berhenti di tengah. Belajar apapun berhenti di tengah, bolokot. Belajar apapun berhenti di tengah, berantakan. Belajar di sini belum selesai sudah pindah ke sini, belum selesai pindah ke sini, terus aja shopping guru, bolokot, nggak kemana-mana. Seperti menggali sumur. Lihat penggali sumur, begitu ada batu terus saja dia upayakan supaya batu bisa ditembus, tidak pindah ke yang lain. Karena apa? Ketika dia tergoda, udah pindah ke yang lain aja. Ini ada batu. Orang ya penggali sumur, dia sudah punya pengalaman. Ketika pindah ke sana pun siapa tahu dapat batu yang lebih besar, maka dia nggak pindah, hantam saja terus sampai akhirnya bertemu dengan air. Begitu bertemu air, semua kotoran yang ada pada tubuhnya dilumatkan sama air, bersih badannya. Itulah kalau belajar selesai. Nah, belajar kayak kutu loncat. Iya. Baru sebulan 2 bulan belajar dengan saya, besok udah ngilang, udah ada di tempat lain lagi, belajar yang berbeda lagi. Reka mana? Itu karena terburu-buru, ingin cepat bisa, ingin cepat sakti, ingin cepat kaya. Ya. Makanya saya sering bertanya, kalian bertemu dengan saya mau apa? Ya, kebetulan katanya ya, saya usaha bangkrut, keluarga bangkrut. Terus saya ingin belajar sama ya guru. Saya bilang, kalau kamu tetap bangkrut belajar dengan saya, kamu akan menghujat saya. Kalau belajar dengan saya ingin membebaskan bangkrut, saya nggak terima. Tapi kalau ingin belajar dengan saya, ingin kenal jati dirimu yang sebenarnya, hadiahnya nanti bangkrutnya hilang, saya terima. Itu niat. Jadi kalau niat awal belajar, ya meniti ke dalam diri, ingin benghar, ingin sakti, udah nggak usah ketemu saya. Saya tidak akan mengajarkan itu. Saya akan mengajarkan kamu jadi manusia biasa, tidak mengajarkan kamu jadi manusia luar biasa. Di baledog getihan, belajar dengan saya. Di kadek rahet, belajar dengan saya. Saya tidak akan mengajarkan ilmu-ilmu yang kayak gitu, ya digolok gak mempan. Buat apa ilmu itu? Ilmu yang kayak gitu, ya, itu hanya dipelajari oleh orang-orang yang takut karena dia mau melakukan kejahatan. Makanya orang yang digolok gak mempan, tinggalnya di mana? Pasti juga di terminal. Orang yang baik tidak pernah takut. Karena apa? Dia tidak pernah belajar digolok tidak mempan. Dia belajar gimana caranya supaya orang lain nggak ada yang ngegolok sama dia. Itu ilmu yang benar itu. Itu namanya ma'rifat rububiyah. Itu ma'rifat akhlak namanya. Salah alamat kalau belajar dengan saya ingin sakti. Salah alamat. Belajar sakti cari aja ilmu-ilmu rendahan. Dan sekarang ini masyarakat kita kan tertipu. Dikiranya orang yang sakti itu belajar ilmu tinggi. Orang yang sakti itu orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Makanya orang sakti pasti didatangi oleh orang-orang yang mengalami inersia mental, yang ingin jadi pejabat, terus menjabat seumur-umur. Pasti orang sakti mendatangi yang begitu. Makanya saya nggak laku, nggak pernah ada yang datang sama saya. Karena apa? Kalau datang sama orang sakti, nih baru 1 periode, kahoyong bapak, kalau bisa 10 periode. Insya Allah Pak, siapkan aja kambing hitam, ayam hitam. Iya, yang diminta juga kabeh poek. Syaratnya aja udah gelap semua kok. Betul nggak? Nggak sadar kalau itu adalah kegelapan. Kalau datang sama saya, paling juga Pak, hidup itu berubah Pak, bahkan akan berakhir. Paling begitu. Siapkan aja diri Bapak besok kalau tidak jadi lagi. Kalau belajar dengan saya begitu.
Saya justru mengajarkan gimana caranya orang ini siap menerima perubahan. Orang bodoh mengajarkan gimana caranya orang ini melekat pada kenyamanan dan tidak siap menerima perubahan. Kan ujung-ujungnya siap atau tidak siap tetap wae eureun. Siap tidak siap tetap aja mati. Saya tanya kalian, udah siap mati nggak? Kan nggak penting. Yang siap mati nggak siap mati kan mati juga. Ngerti maksud saya? Bedanya kalau orang yang siap mati, ya itu kan lebih tenang. Itu aja kok. Nah ini ilmu yang tinggi nih, ilmu akhlak namanya itu. Tapi ini tidak ada peminatnya. Kalau ilmu-ilmu kesaktian saya buka, ya di silet temempan, pasti jutaan yang datang ke saya. Betul nggak? Jutaan yang datang ke saya. Apalagi diimplik-implikan dia bawa penghar ngadadak. Pasti datang itu. Semua orang pasar datang semua ke saya. Gimana caranya supaya dagang laku? Hari dagang mah cuma dua hukumnya, kadang laku, kadang tidak. Gitu aja. Kalau datang ke saya, siap-siap kadang-kadang laku, kadang henteu. Paling juga begitu. Ataupun gitu mau moal ka dieu. Gitu. Padahal ini yang disebut dengan ilmu sejati, hidup di alam nyata. Karena apa? Dualitas itu bukan untuk ditandingkan, tapi disandingkan. Kita akan merasakan nikmatnya ada ketika kita pernah tidak ada. Makanya pengumuman dari saya nih, ya, kalau pernah kaya, ya, jangan ingat-ingat. Kalau pernah miskin, ingat-ingat. Tuh pesan dari saya. Kalau pernah kaya, tong diingat. Hayo we ngobrolkeun ka batur, abdi mah baheula ke baheula. Makanya kalau pernah benghar, lupakan. Kalau pernah kaya, lupakan. Kalau pernah jabatannya tinggi, lupakan. Tapi kalau pernah sengsara, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Supaya ada rasa syukur. Da karasana aya teh perdah orang geus ngarasakeun eueuh. Itu sebetulnya. Jadi dualitas itu bukan untuk ditandingkan, tapi untuk disandingkan. Itu dua sisi mata uang yang sama. Itu namanya kebenaran. Jadi saya tidak akan mengajarkan melawan hukum alam, justru saya akan mengajarkan gimana caranya kalian adaptif terhadap hukum alam. Makanya manusia cerdas adalah manusia yang adaptif terhadap perubahan. Itu manusia cerdas. Saya tidak bicara orang pintar. Malah orang pintar malah lolobana horea merubah teh. Kalau sudah menduduki jabatan tertentu, hayang saneng-neng didinya. Nyogok situ, nyogok sini. Betul nggak? Iya. Cari dukun situ, cari dukun sini, macam-macam yang dilakukan. Luar biasa, ya. Oke, siapkan diri kita untuk perubahan. Karena apa? Karena hidup itu adalah perubahan. Orang cerdas adalah yang adaptif, mudah beradaptasi pada setiap perubahan. Paham? Oke. Baik, hukum Newton udah selesai. Nah, kita pakai Quran nih, biar kelihatan ngajinya. Karena kalau nggak pakai Quran banyak, ini ngaji apa nggak pakai Quran? Nah, baik, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Ini kenapa saya buka dengan ayat ini? Penting sekali. Dan Ibrahim diuji oleh Tuhannya beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ini kata-katanya jelas sekali ya. Apa? Qala, kata Allah, ini kami
Ja'iluka, akan menjadikan kamu linnasi imama, kami akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ini janji Allah kepada Ibrahim. Jadi Allah berjanji kepada Ibrahim, aku akan jadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim nawar, qala, kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak cucuku? Nah, makanya ada doa yang bagus kan dari Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu kalau doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, termasuk anak cucunya. Satu yang dipaksa oleh Nabi Ibrahim kepada Tuhan apa? Minta dijadikan dia sebagai ahli sholat beserta anak cucunya, kan gitu. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, Quran ya. Tidak ada pemaksaan Ibrahim kepada Tuhan atas permintaan yang lain kecuali minta dijadikan ahli sholat beserta anak cucunya. Nah, sholat apa? Sholat itu adalah menyadari kehadirannya. Jadi Ibrahim sedang meminta kepada Tuhannya, Tuhan jangan tinggalkan aku, jadikan aku yang selalu orang yang sadar akan kehadiranmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Kalau Tuhan meninggalkan kita, udah gak bernapas dong kita, betul? Iya, makanya hebat tuh Allah itu. Kamu melakukan keburukan tetap bernapas, kamu melakukan kejahatan tetap bernapas, apapun yang kamu lakukan tetap aja napas ada. Hebat ya, luar biasa. Itulah cinta kasihnya Allah, ya. Baik, bukan itu tema kita. Masuk dulu ke sini, ya. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu ini ja'ilukal linnas imama, menjadi imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim mengatakan, bagaimana dengan anak keturunanku? Dan Allah mengatakan, qala la yanalu ahdid dzalimin, janjiku tidak pernah mengenai orang-orang yang gelap. Zalim itu gelap. Jadi ini ada persyaratan. Kalau janjiku ingin ditunaikan, kata Allah, syaratnya satu, kamu harus ada dalam terang benderang, jangan berada dalam kegelapan. Saya sudah jelaskan ya, kegelapan itu dua. Satu, serakah pada yang diinginkan. Dua, membenci yang tidak kita ingin. Itulah keserakahan. Jadi sebetulnya keserakahan pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan, itulah kotoran batin yang membuat batin kita gelap gulita. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk bisa menerima perubahan. Tong hayang didinya wae, tong hayang kitu wae, ya gitu. Nah, apa kuncinya kok Nabi Ibrahim bisa jadi imam bagi seluruh manusia? Apa kuncinya? Lihat ayat berikutnya dulu. Jadi yang ini hanya janji dari Allah, Ibrahim akan dijadikan imam bagi seluruh manusia. Baik, kita lihat. Wa id ja'alnal baita masabata linnasi wa amnan. Dan ingatlah ketika kami, ini terusannya. Kalau yang tadi itu ya Al-Baqarah 124. Yang ini Al-Baqarah 125, ini terusannya. Nah, dijanjikan untuk menjadi imam bagi seluruh manusia, tetapi masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Wa id ja'alnal baita masabata linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat kamu berkumpul. Kumpul siapa dengan siapa? Nah, ini banyak yang salah kaprah. Karena selalu saya berkumpul manusia dengan manusia. Salah. Sebetulnya rumah tempat berkumpulnya kamu dengan aku, kata Allah. Itu yang namanya jamaah. Di mana berkumpulnya? Di rumah yang Allah ciptakan. Di situ kita ketemuan, kata Allah. Di situ kita kumpul, kata Allah. Baiti itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah sudah dijelaskan oleh Allah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Itu rumah yang harus kita kunjungi setiap saat. Kalau kita berkunjung ke rumah itu, Allah sudah siap menunggu kita. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu gapura? Jangan mangut-mangut kalau nggak tahu. Kalau 17 Agustus pasti dibuatkan
gapura. Betul? Lah, kenapa leluhur kita bikin gapuranya kok 17 Agustus? Karena 17 itu angka keramat. Bukan sekedar kemerdekaan bangsa, tapi 17 itu adalah sarana untuk memerdekakan diri, jiwa. Kuncinya cuma 2, 17, 10 dan 7. Itu kuncinya. Makanya kalau kita menggunakan kunci untuk meniti ke dalam diri, maka gapuranya selalu terbuka. Gapura dari gafur. Gafur itu ampunan.